sebagai junjungannya ya, dimana kalau kita bicara tentang Rasul itu pasti kita akan mengimplementasikan pekerjaannya. Dia mengaku bahwa si Paul the Apostle ini adalah pendusta. Contoh Roma 3 ayat 7, Filipi 1 ayat 18, lalu 1 Korintus 9, sifat bunglon yang ditampakkan itu malah menunjukkan dialah sang pendusta itu. Jadi ini lo buntah dan sekaligus memberikan jawaban ya. Kan blunder si sang begoder itu. Ya, ini ada pendeta Abednego ya. Ini Abednego untuk menghajar es blue juga nih cocoknya. Nama es blue tapi marah-marah aja. Aduh, malu-maluin aja lu. Oh iya kok Udin si dunia sedunia gimana sih Udin sedunia? Lucu tuh kontennya ya. Ya. Lagi kejar-kejar. Halo sang begoder. Halo. Halo, halo. Ajar nih habis ku kipasin akhirnya muncul. Kapan lawan aku kau live? Wah, kemarin kan sudah. Besok. Ayo lawan aku lagi. Besok ya di channel live. Berdua aja kita. Sebentar. Besok ada yang ngajak aku kolaborasi siapa ya? Siapa? Baru aja udah lupa. Iya, aku belum ajak Lerudi ke channelku loh sama sekali. Oh, kamu udah punya channel? Oh, Goldian Simbolan lah, mau 10 kali. Yes. Gak usah pakai simbolon. Simbolon tuh cerdas-cerdas, kau kurang cerdas kulihat. Ya kau jangan pakai Huta Galung. Kawanku yang Huta Galung itu cerdas-cerdas lah. Tapi kau sering aku kan lebih cerdas dari dia. Itu kan self claim. Mana ada. Gimana besok lah? Dulu ku ingat ya. Besok aku dengan siapa ya? Sebentar. Oh ya, aku pamit dulu. Ini udah ada. Pamit kemana dirimu? Dia lagi ada live juga. Ini lagi pada padat semua live orang. Nggak tahu ya, semua lagi pada live. Ini Bang Farhan pun hilang. Lagi coba. Mantap. Si Goldian aku besok live dengan dia aja ya. Besok Sabtu. Malam aku ada apa ya? Pertemuan atau apa? Lupa aku. Aku tak ke kamar mandi sih yo. Aku ke kamar mandi dulu, sabar. Kau bicara dulu. Silakan. Kencinglah yang banyak, kencing dulu yang banyak. Ya, baguslah kencing dulu lah nih. Sang Begoders nih bikin judul apa? Coba aku lihat dulu ya. Biasa judul dia nih aneh-aneh nih. Aduh, alabu. Judul pun nipu-nipu aja. Ya, seperti biasa ya, nih Walabu kerjanya nipu-nipu. Dan karena saya kasih julukan ini dulu lah. Ya, jadi buat penonton sang debaters ya, jadilah Oten yang smart gitu. Nggak masalah jadi Oten, tapi jadi Oten yang smart, jangan mau dibodoh-bodohin pendeta terus ya. Terutama pendeta-pendeta yang nggak benar ya. Rudy juga udah pernah jelasin ya. Saya rasa Rudy juga sering jelasin tentang yang mana yang boleh kalian ikuti, mana yang nggak boleh kalian ikuti. Jangan ikut kayak Yusuf Manobulu, terus tanpa ragi ya, yang sesat-sesat itu janganlah. Ya ikutlah Alkitab ya, jangan ikut-ikut orang yang mengajak kesesatan, apalagi kayak Emen dan yang lain-lain, gitu ya. Jadi ini lucu juga nih, Walabu ini memang kontroversi selalu. Ya kencinglah yang banyak ya, semoga masih bisa balik dia, mana tahu kencing darah pula nanti kan, kencing darah udah nggak bisa bangun lagi Walabu nih, kasihan juga sih. Oke, jadi sambil nunggu dia saya ngapain juga nih ya. Nih Bang Farhan juga baru balik ya. Dia baru nyampe rumah, saya lagi nungguin dia. Ya, ini lagi sariawan, tunggu minum dulu. Aduh. Ya, ini ada lagi julukan baru ya, Oten Kondit. Oke. Oten Kondit. Ice Blue. Junjungan kamu tanpa lagi kapan debatnya? Ya. Atau kalian ya debat gitu. Kenapa selalu bersembunyi, cuma bisa monolog? Atau kalian ini bencong sebenarnya gitu kan? Ya, Ice Blue tanpa lagi. Dan teman-temannya tuh setahu saya cuma bisa ya di belakang koar-koar. Ini ciri-ciri orang munafik ya. Dari dulu munafiknya tuh nggak pernah berubah. Janganlah jadi orang munafik gitu.
Ya, kalau memang Kristen ya udah Kristen nggak apa-apa, tapi jangan munafik. Kenapa harus munafik gitu kan? Apa nggak pede dengan agamanya? Apa nggak pede dengan ajarannya? Lucu kali kalian ini. Ya, ngakak aja liatnya. Santai-santai ya. Jadi jadilah oten yang cerdas, jangan jadi oten begoders. Ya. Jadi seperti dibilang sama Alabu, jangan jadi oten begoders. Jadilah oten yang cerdas. Kalian ini kapan cerdas ya? Saya pun bingung. Ya, jangan ikut-ikut orang yang geblek gitu. Cari itu junjungan yang bagus dikit. Janganlah kayak Yusuf Manubulu, MKC, Tamparagi, dikipas hilang gitu. Ya, dikit-dikit dikipas hilang. Iya, namanya es blue tapi kepanasan biasa lah gitu ya. Ya, ini kita sarankan lagi, jangan jadi Kristen apa dibilang? Jangan jadi Kristen jahanam, jangan jadi Kristen begoders. Ya, itu kan saran dari Wa'alabu ya, bukan dari saya. Saya cuma memberitahukan. Aduh, ngakak. Wah, lama sekali dia. Gua isi air minum dulu lah, sambil nunggu si Wa'alabu nih. Lama kali si Rudi ini. Ini kencing atau keluar darah ini jadi? Ya, kalau kata orang harus nampak cermin gitu kan, sama kayak si siapa? Saifuddin Ibrahim ya. Dia nggak bercermin kalau dia tuh murtad karena bawa perut dan juga karena perut gitu kan. Coba cek aja dulu sebelum dia jadi Kristen bagaimana hidupnya. Ya, bagaimana pola hidup dan asetnya ya, kita bicara asetnya. Ada nggak duitnya gitu kan? Buktinya dia dulu hidupnya susah, sejak jadi Kristen ya lumayan lah gitu kan. Terus dia nikah lagi ya, artinya bawa perut sesuai omongan dia. Ya, kan karena dia bilang bawa perut artinya kan nikah gitu. Buktinya dia kan nikah sekarang ya sama istrinya kan jauh lebih muda daripada dia. Kalau kita bicara muka ya lihatlah si Udin ini mukanya seperti apa. Oke, udah balik si Wa'alabu. Ini Bicara apa kau? Enggak, si Ice Blue nih di tempat gua Komar Kamit. Biasanya kan ini musuh lu juga ini. Kok tumben jadi pendukung Ice Blue nih? Oh, biasa itu perubahan sikap. Ayo kita mulai mana? Ini Kristen Jahanam lah ya nih ya. Ya, mana apanya? Moderator, tunggu ya. Farhan kok belum masuk deh. Tuh. Ya, dia lagi siap-siap ya, baru siap makan, lagi mau beres-beres. Bentar lagi ya, karena harus pakai laptop kan, kalau nggak bisa share nanti dia. Jadi kok ngeri kali sekarang gonggongannya, Lai. Gonggongan apa lagi itu? Kok banyak kali apa kau? Ngeri kali kulihat Yusuf Manubulu kau hajar. Alah, itu hal-hal yang wajar aja, itu malah berlebihan lah, itu enggak usah lah. Jadi kok Nabi juga nelpon dulu bulan. Siapa? Shalom, selamat malam. Si Sam Decoder sih, Wa'alabu. Masa ketakutan dia? Apa? Enggak lagi debat sama dia. Oh.
lagi H2H ya? H2H. Oh, Luga Tambungan. Kalau mau misalnya gue mau masuk, suruh aja gue masukin aja. Oke. Tapi kalau nggak perlu banget, nggak usah. Kenapa? Lu mau marahin dia memangnya? Hah? Ngapain masuk? Nanti lari si Walabu kau bilang. Iya, makanya kalau gue bahas vaksin dia ketakutan dia. Oke lah. Ya. Takut dari Hong Kong. Lu udah divaksin, Bro? Sandra Ginting, aduh, Walabu. Mana moderatormu, cepat lah, orang udah nunggu-nunggu nih. Santai lah, biar lebih lama kau punya live itu, bagusnya itu. Nggak, aku nggak bisa lama-lama. Iya, masalahnya. Kenapa? Karena jam lu udah balik lagi. Kemarin udah mulai bisa lebih panjang. Iya, tetapi aku harus karena capek itu. Tiap hari pergi ke tempat bangunan? Iya dong. Kalau nggak diawasi kan nanti jadi susah. Ini Ice Blue komen di tempat gua nih. Kalau nggak kalian berantem aja dibilang. Dia ini kan ya kan anggotanya Tamparagi kan? Nggak tahu. Biasa tempat Tamparagi. Jangan ngalor ngidul jadi kayak apa aja kita ini, apa namanya itu? Tapi sambil nunggu nih, sini kayak santai. Siapa yang mau kita tunggu? Sudahlah, kita saling menjaga diri aja, kita nggak usah bicara kau. Tanya aku jawab. Siapa mulai duluan? Silakan. Ya kau yang punya ide ini. Silakan. Yang punya ide nantang padahal lu. Gua cuman okekan aja yang supaya ada kontennya tempat lu. Oke lah, saya bilang ya. Ya, silakan. Oke, ya seperti kita tahu ya, kekristenan sekarang ini sebenarnya mau ditanya ajaran siapapun saya rasa teman-teman Kristen juga tahu. Zaman dulu tuh nggak ada yang namanya Kristen, dan tadi saya nonton live-nya, kontennya Bang Lairudi pun sama ya, isinya adalah mengatakan saat si Pastor Andi Simon, ya dia mengatakan nggak ada memang pendeta itu di Alkitab. Begitu juga dengan lu bilang pastor juga nggak ada. Kalau bicara itu ya semua nggak ada. Yang ada itu apa? Orang Nasrani. Ya, saya setuju gitu. Yang benar tuh ya orang Nasrani saat dulu. Karena Kristen itu adalah olok-olokan. Zaman dulu julukan Kristen itu adalah untuk mengolok-olok pengikut ya dari Paulus. Ya, seperti kita tahu pengikut dari Paulus di Antioquia. Jadi sebenarnya ini Kristen kan kita tahu pengikutnya Paulus. Bahkan semua orang juga mengatakan Kristen lebih menitik beratkan kepada Paulus. Bisa dilihat dari Perjanjian Baru, itu kitab-kitabnya itu ya yang jadi kitab-kitabnya itu malah surat-surat dari Paulus ya. Surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat dan kepada pengikut-pengikutnya. Ya, cuman yang Yesus itu pun cuman autobiografi ya. 4 Injil itu kan autobiografinya Yesus dan kurang lebih pun mirip-mirip lah. Itu cuman kopian-kopian. Jadi kisah Yesus sedikit, kisah Paulus yang banyak. Jadi ini apakah teman-teman Oten nggak berpikir ini Kristen bentar, ini? Julius. Jangan bilang Oten, langsung aja bilang Kristen. Selalu aja orang Kristen tak kemarin kau. Ya. Oke. Silakan. Kau bilang Oten, aku bilang Uclim atau Slimot. Kan lucu. kebiasaan gua. Ya, kebiasaan jelek dibuang, jangan dibiasakan. Ayo, silakan. Jadi Oten. Ya, silakan. Apa yang mau kau bahas tentang yang pembohongnya di mana? Biar ku jelaskan, kasih ayatnya. Tapi contoh saja, ini kan kita tahu kalau Paulus ya. Paulus itu kan pada dasarnya dia nggak pernah ketemu Yesus. Bahkan muka Yesus gimana aja pun nggak tahunya dia. Ya, terus dia berkata dia mendapatkan penglihatan. Ya. Ini sama seperti orang-orang sekarang gitu kan. Niken, Luga mendapatkan penglihatan Yesus. Bahkan kamu sendiri mengatakan mereka halusinasi. Jadi kenapa kamu nggak bilang Paulus halusinasi juga? Ya, mungkin itu aja dulu, silakan. Ya, kalau kita buka di Kisah Para Rasul, dia bukan halusinasi, memang nampak. Ya, saya buka dulu Kisah Para Rasul 9 itu ya, sebentar. Nanti saya minta kamu juga menjelaskan dari kitab sucimu ya. Kisah Para Rasul 9. Ketika di tengah perjalanan daripada si Rasul Paulus ya, tunggu belum
Dan nah, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus, namanya dulu Saulus sebelum Paulus ya, untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan ia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Artinya, kau mengatakan Saulus atau Paulus berbohong atau berdusta tidak benar karena dia langsung ditemui oleh Yesus. Paham ya? Oke, sekarang aku sudah menjawab. Sekarang aku mau menguji. Semoga kau bisa menjawab. Saya ada dengar itu ya, malaikat mungkar dan nangkir ya, dan itu dibilangkan memiliki pertanyaan mengenai alam kubur. Coba kau jelaskan apakah itu bukan sebuah kebohongan ataukah itu sebuah kebenaran. Sebab begini loh, sungguh satu keanehan, ya kan? Pertanyaan itu juga dipakai pada hari akhir. Kenapa saya katakan satu keanehan? Ya, pertanyaannya sudah bocor duluan. Dan itu berasal dari ucapan Nabi Muhammad katanya. Sedangkan Nabi Muhammad belum mengalami kematian. Lantas bagaimana itu terjadi sehingga Nabi Muhammad bisa menceritakan kepada orang mengenai malaikat mungkar dan nangkir? Ayo silakan dijelaskan. Oke, jadi kita tahu ya, kalau yang namanya Nabi itu bisa bernubuat dan mengetahui hari esok, hari ke depan. Yaitu dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan pengetahuan itu. Pastilah ada yang mengajari. Kalau kita bicara, kamu mau ngarang, contoh, ya, Lai Rudi mau ngarang, ngapain ngarang sesuatu yang kira-kira itu orang juga nggak akan ngerti. Mending ngarang sesuatu yang jelas saja gitu, yang orang-orang juga bisa pahami di saat itu. Ngapain ngarang sampai gitu jauh? Jadi jelas, ya Nabi itu punya kemampuan-kemampuan untuk mengetahui karena diberitahukan. Mereka memiliki nubuatan. Hampir semua Nabi memiliki nubuatan. Contoh, ya kita bilang Yeremia gitu. Apakah dia tahu hari esok? Kenapa dia bisa bilang hari esok akan ada gini? Banyak Nabi-Nabi memiliki nubuatan hari-hari akan datang. Dari mana kemampuan mereka? Apakah mereka juga harus mati dulu agar bisa tahu? Kan enggak. Jadi semua itu adalah pengetahuan yang diberikan memang. Dan juga masalah bocoran. Ya. Ini bukan bocoran sebenarnya. Jadi apa beda dengan kekristenan yang tahu? Ya. Nanti hari terakhir ya di kitab Wahyu kalian memiliki gambaran. Kalau nanti di hari akhir zaman akan begini. Apa enggak itu bocoran? Apa enggak itu tanda-tanda di akhir zaman akan seperti itu? Jul, sebentar Jul. Kalau bisa kasih ayatnya kayak aku tadi kan ku kasih kisah para rasul. Kau kasih ayatnya dari Alkitab, dari Al-Quran bahwa itu nubuatan Nabi Muhammad. Tunjukkan mungkar itu. Silakan. Kasih ayat ya. Biar asik kita diskusi. Kalau yang kamu tanya, jujur, saya belum saya cuma dengar, tapi saya nggak gitu ingat dia ada di mana. Karena memang secara dalil saya masih kurang kalau dibandingkan dengan ustadz-ustadz dan ulama. Itu saya akui. Ya, yang saya lakukan selama ini ya saya dengar ceramah kita masuk. Cuman untuk nyatat saya nggak gitu nyatat sampai detail karena yang kamu tanyakin juga ini kan saya belum mempersiapkan ke spesifik yang gituan. Karena kita bahas tadi kan mau bahas salah saksi dusta. Terus nah itu boleh nanti kalau memang mau nanti saya carikan referensinya, saya pernah baca memang. Ya. Terus kita bisa lihat juga di sini. Lai. Ya, tadi Lai juga menjelaskan bahwa ada Paulus itu mendapatkan penglihatan karena tertulis di Alkitab. Apakah yakin itu benar gitu? Jadi apa standarnya? Anda percaya dengan omongan Paulus yang kamu sendiri nggak jumpa sekarang dibandingkan Lai Luga yang kamu ketemu orangnya. Luga kamu ketemu tapi kamu nggak percaya dia. Tapi Paulus kamu nggak kenal tapi kamu percaya dia. Artinya kan nggak adil juga itu secara standar. Ya. Penilaian kamu gimana sampai kamu percaya sama orang yang nggak kamu kenal, kamu jumpai pun nggak pernah, dibandingkan Lai Luga yang kamu kenal langsung. Kan? Terus tadi saya juga agak bingung gitu ya. Ya, jadi dia mengatakan ya Tuhan
ya dia mengatakan Tuhan. Kamu kalau dengar suara secara logika manusia, tiba-tiba ada suara ini ya. Kamu ngetes sama semua orang, kalau tiba-tiba ada suara ngomong, yang kita duluan pikir apa? Hantu ini. Nggak mungkin Tuhan, hantu ini gitu. Tuhan jarang sekali yang gituan gitu kan. Secara manusia pasti akan mikirnya hantu. Itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, orang kalau gelap-gelap atau lagi jalan sendiri, ya lagi sendiri ketemu suara pasti bilangnya hantu. Jadi standar apa yang kamu pakai sehingga percaya dia? Silakan. Oke, terima kasih. Tolong di-share screen lagi. Apa itu tadi? Sudah saya share screen, tinggal di-share screen dulu. Oke. Ya. Di sini kenapa saya tidak percaya dengan Luga? Luga pun saya tidak ketemu dengan Luga. Kami hanya lewat media dunia maya ini. Mengapa saya lebih percaya kepada Rasul Paulus daripada kepada Luga? Karena begini, Rasul Paulus itu sudah diangkat Yesus sendiri yang memilih dia menjadi seorang rasul. Ini ya. Dan itu tertulis di dalam kitab suci kami. Jadi semua yang tertulis di dalam kitab suci kami wajib saya imani dan saya yakini kebenarannya. Sementara si Luga belum tertulis di dalam kitab suci kami. Siapa tahu nanti Luga mau buat kitab suci baru, ya silakan. Mungkin anak cucu saya lah yang nanti mengakui si Luga. Tetapi kalau si Luganya, saya tidak percaya dengan dia. Itu yang bisa saya katakannya. Nah, di sini mengapa saya percaya dengan Rasul Paulus? Kisah dia bertemu dengan Yesus itu kan dibilang kisah para rasul, tertulis jelas di sini. Sehingga berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Inilah itu. Saya percaya meskipun saya tidak melihat. Karena apa? Dia tertulis di dalam kitab suci. Ya. Nah, sekarang tadi kamu sudah mau jujur berkata kepada saya bahwa mengenai nungkar nangkir kamu tidak tahu karena kamu baru mengenal mungkin ajaran Islam. Tapi kalau menurut saya kamu mungkin sudah lebih dari 5 tahun menjadi pemeluk agama Islam. Atau katakanlah 3 tahun. Karena saya ingat dulu ada Laksamana Cheng Ho, kau pertama dulu muncul di YouTube itu pakai gambar Cheng Ho itu ya. Dan prediksi saya kamu lebih dari 3 tahun lah menjadi Islam. Ya. Nah, karena kamu tidak tahu, maka saya tidak paksakan. Nama juga tidak tahu. Ya. Maka saya akan membuat sebuah pertanyaan baru ya. Semoga kamu juga bisa menjawab dan bisa membuktikan ya kawan-kawan. Sebentar. Karena ada running textmu, aku tutupi aja karena running textmu tak apa-apa ya. Buat penonton sang debat ya. Itu terlalu provokatif. Harusnya nanti aku buat uclim atau selimot yang enggak enak juga. Nah, ya kan ini kan memang ajaran Lairudi gitu. Jangan jadi Kristen yang bodoh. Ya, tetapi kan bukan oten. Oke. Ya. Sekarang mau saya tanya. Saya harap kamu mengerti tentang batu ajar aswad. Ya. Bahwa di dalam beberapa hadis dikatakan batu ajar aswad ini dulu berbentuk putih, bersih, kemudian oleh dosa manusia maka batu itu jadi hitam, berubah jadi hitam. Dan kalau kamu cari hadis, nanti dikatakan dia batu penghapus dosa. Tolong jelaskan, apakah itu fakta atau menjadi sebuah dusta kepada semua orang? Silakan, singkat aja. Pertanyaan saya, kamu silakan menjawab. Silakan. Oke, jadi sebelumnya saya mau jelasin dulu, ini saya turunin dulu running text-nya. Ya, saya mau jelasin dulu. Pertama, saya ini baru setahun. Ya, jadi siapa Laksamana Cheng Ho saya nggak tahu. Ini artinya Bang Rudi sudah menuduh. Ya, ini nggak tahu menuduh atau bersaksi dusta. Saya juga nggak tahu ya. Yang pasti saya nggak kenal Laksamana Cheng Ho itu dan baru setahun saya menjadi mualaf gitu kan. Terus saya nggak bilang saya nggak tahu. Ya, saya bilang untuk literasinya saya nanti kasih. Karena saya dengar tapi nggak saya catat. Berbeda dengan saya tidak tahu. Jadi jangan di framing seakan-akan saya tidak tahu. Ya, ini cara-cara framing lah biasa. Nah, oke. Terus masalah Hajar Aswad. Ya, ini sama dengan Bang Rudi tahu tangan kita bisa bersaksi saat kita melakukan kejahatan. Ya. Jadi batu pun sama sebenarnya. Contoh, polisi bisa menemukan saat Lairudi ya dituduh sebagai pembunuh. Kenapa Lairudi yang jadi tersangka dari kasus pembunuhan ini? Tangan Lairudi berbicara. Lewat apa? Sidik jarinya menempel. Sidik jarinya menempel di rumah korban. Ya. Apakah tangan Lairudi yang berbicara? Ya, tangan Lairudi bisa dikatakan berbicara gitu. Kalau kamu mau
analogikan seperti itu, yaitu tangan kamu memberitahukan inilah pelakunya Lerudi karena ada sidik jarinya di sana. Ya. Terus kalau bicara Hajar Aswad itu tertulis dengan jelas, kami harus mengimani hal tersebut. Ya, sama seperti Lerudi bilang, kamu bilang kamu harus mengimani Alkitab, sama kami harus mengimani Al-Quran. Ya. Kasih ayatnya. Julius, tolong kasih ayatnya biar aku tahu. Aku kan melihat juga ini Al-Qurannya. Coba kasih ayatnya mengenai Hajar Aswad itu. Oke, tunggu ya. Saya buka dulu catatan saya karena saya bukan pendebat seperti Bang. Ini terlalu banyak literaturnya. Oke, jadi sambil saya cari dan saya katakan ya, masalah Hajar Aswad jelas warnanya dulu putih dikatakan, dan ya dikatakan bahwa kalau Hajar Aswad menjadi hitam ya karena dosa-dosa manusia yang mencium batu tersebut ya. Tapi ya ini saya mau tegaskan lagi, Hajar Aswad itu bukanlah satu-satunya yang menghapus dosa. Yang menghapus dosa kita adalah pahala-pahala yang kita lakukan. Jadi ini tuduhan-tuduhan yang sering dilakukan oleh teman-teman Kristen gitu kan. Bahkan orang-orang yang naik haji sekalipun nggak semua itu mencium batu Hajar Aswad. Jadi kalau dibilang benar-benar Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa, orang pasti akan ngotot ke sana untuk mencium itu. Bahkan bunuh-bunuhan pun jadi ya. Kalau yang benar-benar menghapus dosa seperti yang kalian tuduhkan. Orang naik haji pun belum tentu mencium itu. Itu boleh dicek dari 10 orang naik haji, cuman berapa orang lah yang ke sana mencium batu Hajar Aswad. Jadi banyak seperti contoh dari Imam Al-Ghazali ya. Dari Imam Al-Ghazali dan Al-Tirmidzi juga mengatakan ya, dibangkitkanlah waktu hari kiamat itu dan batu Hajar Aswad itu akan menjadi salah satu saksi juga. Ya. Itu juga ada. Terus lebih banyak sebenarnya data-data tersebut dari hadis dibandingkan Al-Quran sih. Terus kita akui kalau masalah Hajar Aswad. Ya, terus kenapa orang mencium batu Hajar Aswad? Itu memang umat Muslim percaya gitu kan, bahwa kita mengikuti apa yang dilakukan baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah pernah menciumnya, ya, sebanyak 3 kali dan sujud. Ya, jadi ini ditiru oleh umat-umat Muslim di seluruh dunia. Begitu juga dengan Umar. Saat itu Umar saat naik haji dia pernah berkata, kalau bukan karena Rasulullah, ini batu ini nggak ada harganya. Kalau bukan karena Rasulullah. Ya, jadi jelas sebenarnya batu Hajar Aswad itu cuma sebagai lambang. Ya, lambang dari umat Muslim sendiri. Ya. Ya, jadi Umar bin Khattab juga pernah ke sana dan menciumnya, lalu berkata, saya tahu bahwa Anda hanyalah sebuah batu yang tidak dapat memberi keuntungan atau menimbulkan bahaya. Jika bukan karena saya telah melihat Nabi SAW mencium itu batu tersebut, saya tidak akan mencium Anda. Itu dari hadis Al-Bukhari dan Muslim ya. Terus lebih banyak literaturnya memang dari hadis kalau untuk batu Hajar Aswad itu. Oke, saya akan bertanya kepada Lerudi masalah dengan Paulus ya, balik kembali ke Paulus karena kami meyakini bahwa memang kekristenan itu dibuat oleh Paulus. Tadi di awal juga Lerudi tidak menjelaskan, ya, tidak menjawab masalah pernyataan Lerudi sendiri yang mengatakan bahwa kalian itu bukan Kristen, kalian itu harusnya Nasrani. Ya, Kristen itu ajaran siapa gitu? Anda sendiri mengakui Kristen itu ajaran yang dibuat oleh manusia, yaitu Paulus, kan? Tapi itu di pernyataan Anda sebelumnya. Ya. Terus ini ya, tadi saya tulis. Oke. Ya, pernah dikatakan bahwa Paulus berkata kan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Di Roma 3 ayat 7. Jelas kalau Paulus mengatakan sendiri, dia berdusta untuk bisa melakukan penginjilan tersebut, supaya orang mengikuti dia. Apa memang penginjilan itu harus dilakukan seperti itu? Silakan Lerudi. Nah, Roma 3 ayat berapa? Roma 3 ayat 7. Oke. Roma 3 ayat 7. Di share screen ya. Udah di share screen. Sudah? Oke. Roma 3. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Ini bicara tentang sunat ya. Banyak sekali dan dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia?
Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ya, sekali-sekali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan memang jika engkau menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin berlimpah, ya, bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Nah, ayat ini kan jelas mengatakan, ya kan, bahwa semua orang yang menyampaikan dusta mengenai kerajaan Allah itu, kebenaran Allah itu, dianggap tetap pendosa, ya kan? Dibilang, tetapi jika kebenaran Allah oleh dusta, karena oleh dusta semakin melimpah kemuliaannya, karena mengapa aku masih dihakimi lagi? Harusnya kan tidak dihakimi, karena bisa membuat kemuliaan Allah berlimpah. Tetapi Ya, Tuhan kan tidak ingin. Intinya, ya sebentar. Intinya di sini, baca ayat berikutnya, oke. Bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukumannya. Sama, ya. Jadi di sini bukan Rasul Paulus ingin mengatakan dia berdusta, bukan karena dustanya maka Tuhan memiliki kemuliaan. Tapi justru dia bilang, kalau memang karena dustaku Tuhan melimpah kemuliaan, kenapa aku dihakimi? Ya, harusnya kalau itu memang satu kebenaran, dia tidak akan dihakimi. Ya sudahlah Paulus, terima kasih kau. Ternyata dia dibuat jadi berdosa, dia mati. Upah dosa adalah maut. Artinya Paulus pun mengakui jika dustaku tidak berpengaruh terhadap kemuliaan Tuhan. Kalau berpengaruh, kenapa aku dihakimi katanya. Nah, itulah yang bisa kita jabarkan. Nah, saya tertarik tadi mengenai pernyataanmu mengenai ajar rasuah. Satu ayat pun kau tidak bisa menunjukkannya dari Al-Quran. Ya, bahwa kemudian banyak hadis muncul. Ya, kita kan bicara tadi siapa yang pembohong. Di Al-Quran saja tidak tertulis, bagaimana di hadis banyak itu tertulis. Ya, dan kamu sering tadi mengatakan, oh hajar rasuah itu begini ya. Coba saya share screen dulu ya. Ini memang saya ambil dari literasinya punya orang Muslim ya. Karena kalau punya orang Kristen tidak masuk ya. Di share screen. Halo, share screen. Di situ dikatakan, ya, untuk itulah umat Islam dianjurkan untuk menyentuh hajar aswad dengan setulus hati. Sebab menyentuh batu hajar aswad disebut dapat menjadi salah satu sarana penebusan dosa. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pernah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, menyentuh mereka berdua, buka kurung batu hitam dan al-ruk al-yamani adalah penebusan dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi ya. Dan di bawahnya lagi, bahkan di hari kiamat kelak batu hajar tersebut dapat memberikan kesaksian di hadapan Allah. Batu hajar aswad tersebut akan memberikan kesaksian terkait siapa saja orang yang telah menyentuhnya dengan tulus. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang batu, demikian demi Allah akan membawanya pada hari kiamat. Dan itu akan memiliki dua mata untuk melihat dan lidahnya yang akan berbicara. Dan itu akan bersaksi untuk orang-orang yang menyentuhnya dengan tulus. Hadis riwayat At-Tirmizi ya. Kamu silakan nanti membantah apakah ini doif atau sahih ya. Tetapi di situ dikatakan bahwa batu itu adalah penebus dosa. Ya. Ketika batu penebus dosa, kalian percaya. Ketika firman menjadi manusia penebus dosa, kalian tak percaya. Ini sungguh unik ya. Nah, kalau saya mengambil dari yang tadi dijabarkan itu, andai kata saya disuruh ya, saya loh, Yesus penebus dosa. Batu hajar aswad penebus dosa.
Kalau saya disuruh memilih sesuai iman Kristen, saya tidak akan menyembah Yesus. Buat apa? Yesus itu rumit. Banyak syarat-syarat untuk ditebus dosanya. Melakukan A, B, C, segala macam. Cukup saya menjadikan batu itu saja penebus dosa saya. Selesai. Sekarang mana yang benar-benar jujur? Mana yang benar-benar tidak jujur? Kan itu judul tema kita. Yang kamu angkat sendiri ya. Saya tidak akan menyembah Yesus. Lebih bagus saya menyembah atau berbakti kepada batu Hajar Aswad. Atau Hajar Aswad ya. Kenapa saya lebih baik berbakti? Yesus banyak kali syaratnya kawan mau ke surga. Tuhan pun banyak kali syaratnya. Harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, banyak sekali. Tetapi batu Hajar Aswad atau Hajar Aswad itu sangat lebih singkat, simple. Siapa yang bisa menyentuh? Siapa yang mencium? Kan ada, tadi sudah saya bukakan Tarmizi katanya. Nanti kamu carilah di buku-buku hadis. Ya, tolong kamu jelaskan kepada kami semua yang menonton channel ini. Apakah itu satu kebenaran atau hanya ya terserah kau menjelaskan. Silakan. Oke, jadi udah dibilang ya. Mungkin Bang Rudi ya kurang karena sibuk debat, kurang nonton film. Bang Rudi harus tahu bersaksi itu maksudnya apa. Sama kayak topinya Harry Potter. Itu saat dipakai ya topi itu akan mengetahui isi dari otak yang memakai topi tersebut dan menentukan dia akan ke sekolah yang ke kelas yang mana. Ya, sama seperti Hajar Aswad. Ya, dia bisa mengetahui ya menciumnya ini adalah orang yang berdusta atau tidak. Ya, dia seperti sensor jadinya. Terus masalah mata dan lain-lain itu adalah analogi, adalah kiasan. Sama seperti di kekristenan sering menggunakan kiasan. Orang zaman dulu kalau kita bicara pesawat, ya Anda jelasin sama dia pesawat, dia akan bilang apa? Itu batu terbang. Nggak mungkin dia bilang pesawat, dia bilang itu batu terbang. Karena kenapa? Keterbatasan mereka dalam menjelaskan. Ya, setiap zaman punya cara menjelaskan masing-masing. Tidak mungkin mereka bisa menjelaskan sesuatu yang mereka nggak bisa lihat, yang belum mereka ketahui dan mereka pernah lihat. Ya. Terus kenapa kita lebih banyak menggunakan hadis? Karena di Islam hadis itu memang untuk menjelaskan apa yang tertulis di Al-Quran. Ya, bahkan Bambang Nursena dan para scholarship dari kekristenan sendiri mengatakan apa? Alkitab tidak lebih daripada hadis sebenarnya. Mereka menyetarakan Alkitab dengan hadis. Kenapa? Karena Alkitab sendiri itu bukanlah firman Allah. Mereka tahu itu bukan firman Allah, itu lebih banyak kumpulan cerita-cerita. Sama seperti hadis. Itulah selalu dibilang jangan terlewat penebusan dosa ya. Ada tadi sudah saya buka itu permisinya. Ya, jadi masalah mengenai kesaksian, oke. Penebusan dosa jangan terlewat. Penebusan dosa itu maksudnya ketulusan kamu. Ya, Tuhan ya atau Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah hanya untuk melihat manusia-manusia mana yang tulus untuk melakukan sesuatu. Saat saya memberikan perintah, kamu tulus nggak melakukannya? Lebih ke arah adalah ketulusan dari manusia-manusia itu ingin berusaha apa enggak. Karena naik haji adalah rukun yang kelima. Ya, itu manusia tujuannya untuk mereka punya semangat untuk melakukan hal tersebut. Ya. Jadi ini yang membedakan. Ya. Di kita jelas manusia itu dinilai selama hidup. Manusia dinilai dari segala apa yang dia lakukan. Allah melihat manusia itu. Allah melihat ketulusan dari manusia. Itulah disebut batu Hajar Aswad adalah salah satu bentuk ujian untuk melihat manusia itu tulus nggak melakukan perintahnya. Hanya salah satu ujian. Ini dibuktikan dengan apa? Tidak ada orang-orang Muslim ya yang saking tergila-gila dengan Hajar Aswad setiap hari ke sana hanya untuk mencium. Boleh dicek, ada nggak yang sampai gila-gilaan ke sana? Kalau benar seperti yang dituduhkan oleh kalian. Ya, begitu juga dengan batu. Kita pernah bahas Yesus sendiri adalah batu. Walaupun kalian bilang batu penjuru, dia cuma batu penjuru. Saya setuju, Nabi adalah batu penjuru. Ya, yang maksud dari batu penjuru adalah menunjuk. Ya, batu penjuru gunanya adalah menunjuk tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Dia bukanlah tujuan itu. Begitu juga dengan Kristen mengakui dia adalah jalan. Ya, dia bukanlah tujuan, dia jalan, gitu kan? Terus tadi Lairudi mengatakan lebih bagus itu apa? Menyembah batu, nggak perlu ikut Yesus. Ikut Yesus susah, banyak syaratnya. Lairudi salah, ya. Kekristenan itu lebih gampang. Itu dibuktikan Saifuddin mengatakan apa? Saya murtad karena saya nggak bisa ngikut apa yang ada di Islam. Terlalu capek dia bilang. Lebih enak nggak ribet. Ya, cuman yang penting percaya Yesus, nyanyi-nyanyi selesai gitu. Nggak ada istilahnya harus sholat 5 waktu, ya, harus melakukan puasa, nggak ribet gitu dia bilang.
nggak ada aturan. Bahkan untuk sembahyang ataupun memuji ya, menyembahnya pun suka-suka aja. Kapan mau nyembah ya silakan gitu. Jadi sebenarnya konyol kalau Rudy nggak tahu itu ya, karena orang juga tahu Kristen itu jauh lebih simpel daripada agama manapun. Itu diakui, bahkan sampai orang Buddha pun bilang. Banyak orang Buddha jadi Kristen apa? Buddha ribet, ada sembahan-sembahannya lagi. Kalau apalagi untuk sembahyang, ada dupa, ada buah. Kristen nggak ada. Ya, waktu meninggal juga tinggal tabur bunga selesai gitu. Oke. Terus ada juga dikatakan gini. Tadi semalam Rudy nggak menjawab. Dia cuma berputar-putar tentang ayat gitu kan. Paulus ya dia nggak menipu gini. Padahal jelas kalau kita pakai akal logika, Paulus itu sejarahnya bagaimana? Apakah ya Tuhan kalian itu nggak ada orang lain yang bisa dia pilih sampai harus memilih orang yang pendusta? Sama contoh gini, Tuhan ingin berpesan kepada kampung Lairudi, ya. Lairudi punya kampung, Tuhan mau memberitakan sesuatu di sana. Yang akan dipilih oleh orang kampung itu Lairudi yang punya secara reputasi baik, atau orang yang dari kampung yang sama tapi reputasinya jelek. Pasti yang dipilih adalah Lairudi. Kenapa? Kalau Lairudi yang ngomong, orang kampung percaya karena reputasi Anda. Nggak mungkin dipilih orang yang pendosa, reputasinya jelek, yang kalau ngomong pun nggak dipercaya sama orang kampung sana. Ya, kemungkinan dipercaya susah gitu. Ngapain gitu dipilih? Apa nggak ada orang lain apa gitu? Ya, nggak ada orang lain itu, harus sampai Paulus yang dipilih. Jadi indikasi Paulus ini pendusta itu sangat besar, banyak sekali indikasinya. Terus juga bisa dibilang kalau dibuka di Galatia dari ayat 1 sampai 10 sampai 24, kesaksian dari si Paulus itu, dia mengatakan sudah dipilih dari di kandungan lah, bla 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 bla. Padahal jelas sekali itu semua kontradiksi dengan kenyataannya. Ya, itu Lairudi silakan cek Galatia 1 10 sampai 24. Semua itu karangan bebas. Ya, coba Lairudi berpikir dan berikanlah ya penjelasan kenapa orang harus percaya Paulus. Yang jelas-jelas reputasinya jelek, bukan percaya sama rasul yang lain. Yang jelas-jelas lebih bagus secara reputasi. Silakan. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Pertama-tama saya membuka dulu Galatia yang kamu bilang ya. Harus saya jelaskan dulu dong. Galatia 1 ayat 10. Di share screen ya langsung. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia? Maka aku bukanlah hamba Kristus. Ayatnya cukup jelas ya. Kalau aku mencari kesukaan manusia, keberkenanan manusia, itu aku bukan hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Cukup jelas. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Cukup jelas. Dia bertemu dengan Yesus dan Yesus membimbingnya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menghina jemaat dan berusaha membinasakannya. Jadi Paulus bukan pendusta, tetapi penganiaya jemaat. Artinya kamu sudah keliru. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya. Di sini Paulus berkata jujur bahwa dia adalah seorang penganiaya jemaat. Tidak mau dia bersandiwara, dia pembunuh, dibilangnya orang berakhlak mulia. Dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ya, ketika Paulus mengatakan sejak dalam kandungan, betul, semua manusia itu dipilih Tuhan sejak dari kandungan. Bahkan Yohanes pun dibilang sejak dari kandungan aku mengenal engkau. Bahkan di Ayub pun dijelaskan hal itu juga. Jadi, si Julius di satu sisi tidak percaya bahwa Tuhan yang dia sembah sudah mengenal manusia itu sejak dalam kandungan dan sudah dipilih, atau ibaratnya contoh Yudas pun adalah orang terpilih sekalipun dia jahat tetapi dia dipilih ya. Karena apa dia dipilih? Karena memang ada maksud daripada atau jalan Tuhan di situ. Si Julius mulai goyah bahwa Tuhan yang dia sembah tidak mengenal orang sejak dari kandungan. Oke. Berkenaan menyatakan anaknya dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa Yahudi.
Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Cukup jelas. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Ingat, ini sebuah pertanyaan sih. Mengapa dia ke tanah Arab? Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas atau Petrus. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sedang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakan dan mereka memuliakan Allah karena aku. Ya itu sudah jelas. Jadi tidak ada di situ dusta. Justru Paulus berkata jujur. Ya. Mari kita bandingkan dengan apa yang kamu imani tadi bahwa batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Apakah itu satu kejujuran atau kebenaran? Andai kata betul itu ada, saya akan tinggalkan Yesus Kristus. Saya akan berupaya mati-matian untuk menyentuh batu Hajar Aswad. Karena itu jalannya sangat simpel. Ya, sudah saya bacakan tadi dari hadis riwayat At-Tirmizi itu. Untuk itulah umat Islam ini kan tambahannya. Sebab menyentuh baju rasul tersebut dapat menjadi salah satu sarana penebusan dosa. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, menyentuh mereka berdua buka kurung batu hitam dan al-ruk al-yamini adalah penebusan dosa. Itu Rasulullah langsung yang berbicara, bukan saya. Dan itu tertulis di Tirmizi. Ya. Sekarang kamu sudah tidak mampu lagi untuk menjelaskan itu, hanya bilang itu sejenis perumpamaan. Kalau dibuat di hadis itu bukan perumpamaan, tetapi itu satu hal yang fakta, ya, bukan perumpamaan. Oke, kita lewatkan itu. Kemudian kamu mengatakan Paulus kenapa dipilih Tuhan atau dipilih Yesus seorang pembohong, ya. Kita ingat sejarah daripada perjalanan rohani mulai dari zaman Adam sampai zaman Yesus. Banyak orang-orang yang dikatakan orang sejenis orang-orang berdosa atau pendosa seperti yang kamu bilang tadi, ya. Kalau orang suci tidak bisa ditemukan di dunia ini. Kalau Yesus harus mencari orang suci, maka Rasul tidak ada. Hanya 2 orang suci, Henok dan Elia. Di luar itu nggak ada, pendosa semua, termasuk Petrus dan kawan-kawan. Apa faktanya? Mati. Upah dosa adalah maut. Ya. Maka, kalau memang Yesus datang harus mencari orang-orang yang benar seperti itu. Siapa orangnya? Itu pertanyaannya. Ingat, Raja Daud pun keturunan seorang, maaf itu dalam tanda petik ya, seorang pelacur. Dia bukan berasal dari kaum Lewi yang orang-orang nabi-nabi atau orang suci, tidak. Ya. Nah, sekarang mengenai Nabi Muhammad, sebenarnya saya takut menyentuh hal ini ya, tapi sudah saya lewatkan karena takutnya saya setipis kulit ari ini berbahaya kalau saya menyentuh Nabi Muhammad. Oke, saya lewatkan, saya tidak ke sana. Saya hanya ingin mendalami saja bahwa di dalam ajaran Islam itu dikatakan bahwa ini agak berat dikit. Sabar ya Juliusya, aku cari dulu kalimat yang tepat. Tunggu. Sebentar. Lu jelasin terlalu lama, mutar sana, mutar sini, udahlah. Saya nggak ada mutar, lurus. Enggak, kalau dihitung waktu lebih banyak lu ngomong, silakan. Enggak lah. Ya saya harus memikirkan apa yang saya ucapkan. Kalau orang Kristen enak. Kau bilang apa aja kami tak pernah protes, tak pernah melapor. Orang Kristen enak, ditebus dosanya, langsung masuk surga. Silakan. Ya. Tapi lebih enak kalian lah, nyentuh batu langsung masuk surga. Ya, nyentuh Yesus. Teringat tadi, karena Yesus batu. Teringat tadi yang kamu bilang itu bahwa Saifuddin Ibrahim mengatakan begini, itu kan Saifuddin Ibrahim. Beda dengan aku. Apapun alasan dia, ya kau tinggal pilih mau ikut dia atau ikut yang kau lawan bertanya jawab ya. Jadi jangan bawa-bawa nama orang ketika kita bertanya jawab.
Nah, sekarang apakah kamu percaya bahwa Nabi Muhammad, saya tidak menyentuh kenabiannya ya, Nabi Muhammad tidak. Betul naik seekor makhluk ya, seperti kepalanya manusia, bersayap, badannya badan kuda, dan itu menembus sampai kepada Sidratul Muntaha atau sampai ke langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7. Kalau ia jelaskan bagaimana itu secara teknologi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad bisa ada makhluk seperti itu yang pertama ya. Yang kedua bisa menembus dinginnya udara malam dan tipisnya oksigen atau boleh dikatakan tidak ada oksigen. Bisa sampai kepada langit ke-1 sampai ke-7 bahkan ke Sidratul Muntaha. Silakan. Oke, jadi mungkin saya akan jelasin sebelum ke sana. Ya, saya ingin bilangin ya, pertama, ya waktu bahas yang dari awal Pak Lairudi mutar-mutar ya, saya bilang kalau kamu ada suara, pasti kamu akan bilang apa? Hantu ini gitu kan, ketakutan kita kalau ada suara. Nggak mungkin kita bilang Tuhan gitu kan. Itu yang pertama. Jadi Lairudi tadi menghindari masalah itu ya. Dan dari tadi Lairudi cuman ya berretorika dengan santai mencoba memframing mutar sana mutar sini gitu. Tapi ini kebiasaan Lairudi, semua orang juga udah tahu ya. Terus masalah Paulus ya jelas kalau dia itu mati terkutuk. Kenapa? Dia mati di palang salib. Siapa yang mati di palang salib adalah orang terkutuk. Ini nubuatan sebenarnya. Yesus sudah menubuatkan hati-hati dengan nabi palsu. Hati-hati dengan nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu adalah apa? Menggunakan nama dia. Ya, itulah Yesus bilang waktu orang menyebut saya sudah melakukan mukjizat atas nama kamu. Dia bilang enyahlah kamu gitu kan. Enyahlah kamu. Itu siapa yang dia katakan? Itulah si Paulus dan pengikutnya. Kasih ayat. Nggak, tunggu. Saya cuma prolog dulu bentar ya. Buktinya apa? Sudah dinubuatkan orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Jadi itu sudah jelas. Ya, dua nubuatan ini terjadi, yaitu menggunakan nama dia yang pertama, kedua mati di kayu salib terkutuk. Itulah si Paulus. Oke, terus saya akan jelasin tentang peristiwa dulu ya, peristiwa Idul Adha di mana naik ke atas langit. Ya, masalah makhluk. Ya, gampang aja sebenarnya. Itulah saya bilang Lairudi ini kurang secara sains dan secara modern dia kurang. Sama seperti gini. Ya. Kalau kita kembali ke masa lalu, ini kalau ya, bisa kembali ke masa lalu. Saya ya naik pesawat terbang atau saya bilang lah, saya naik otopet aja ataupun naik motor gitu. Orang akan bilang apa? Julius naik kuda terbang, kuda besi gitu, ya, atau apapun itu. Mereka nggak akan bilang naik motor. Mereka pasti akan menganalogikan seperti binatang, karena dianggap yang bergerak itu selalu binatang. Nggak mungkin dia bisa bilang batu terbang atau apapun. Dia pasti bilang sejenis binatang. Seperti kuda, karena mereka menganggap yang bisa berjalan cepat itu adalah kuda. Ya. Juga dengan gambaran-gambaran itu menunjukkan apa? Mereka tidak tahu bentuk apa itu. Mereka cuma mencoba ya menggambarkan bentuk itu. Sama seperti kalau Lairudi sekarang pergi ke pedalaman Amazon, kamu bawa senjata, orang akan bilang apa? Itu adalah tombak yang bisa mengeluarkan api atau apapun yang istilahnya mereka coba gambarkan. Ya, mereka coba gambarkan hal itu. Jadi bukan hal yang susah, apalagi kalau kamu bicara teknologi. Kita bicara bahwa Allah adalah awal dan akhir. Ya, segala yang ada di masa depan, apakah Allah tidak mengetahui? Pasti mengetahui. Ya, apakah yang akan terjadi di masa depan, teknologi apa di masa depan? Kalau Anda minta analogi secara teknologi, ya itu kalau dipakai sekarang, ya itu wajar saja bisa ke sana gitu. Bahkan sekarang orang juga punya roket yang makin hari makin cepat. Kecepatan tuh makin hari makin cepat. Bukan hal yang tidak masuk di akal. 10 tahun dari sekarang kita sudah akan pergi ke Mars. Ini sudah persiapan. Karena dulu agak lambat. Karena setelah perang dingin Amerika budgetnya dikurangi, tapi setelah dia lagi sibuk gara-gara sekarang swasta udah jalan, ya itu makin cepat. Jadi saya bilang kalau masalah makhluk itu adalah penggambaran dari sesuatu yang orang saat itu tidak bisa gambarkan, ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi saya balik lagi ke masalah mati terkutuk. Terus tunggu. Tadi ada juga pertanyaan masalah menghapus dosa. Ya, saya udah bilang, ya, ini adalah bentuk ketulusan. Di umat Islam percaya perbuatan itu ada dua, pahala dan juga dosa. Saat kita melakukan perbuatan baik, itu adalah perbuatan yang mengurangi kesalahan kita, mengurangi dosa kita. Begitu juga ada Allah menyuruh, misalnya contoh, Lairudi, saya suruh kamu sekarang panjat ke gunung. Apakah dengan manjat gunung akan menghapus dosa? Ya. Yang jadi masalah adalah itu wujud.
Ya, Allah ingin melihat ketaatan dari Rudi saat dilakukan perintah dia lakukan apa enggak. Jadi itu ketaatan. Segala perbuatan kita yang kita lakukan karena perintah itu akan mengurangi dosa kita karena itu ada pahalanya. Ya, jadi coba Rudi cerna dulu ya. Ini adalah keadilan, konsep keadilan. Jadi bukan hanya di dunia ini nggak kita buat baik nggak ada pahala, kalau buat salah dikit langsung masuk neraka. Ya, itulah yang dilakukan oleh kekristenan. Begitu juga dengan tadi ya, si Paulus sudah menggenapi 2 nubuatan bahwa dia adalah orang yang tidak benar. Tadi Rudi juga bilang gini, oh semua orang nggak ada yang suci di dunia. Benar, nggak ada semua orang suci. Tapi ya kebobrokan orang tuh berbeda-beda tingkatnya. Contoh, Rudi sama Yusuf Manubulu. Kamu sendiri berani bilang nggak kalau kamu ini setara sama Yusuf Manubulu? Atau kamu bilang Yusuf Manubulu lebih bobrok dari kamu? Pasti ada orang yang lebih bejat. Ya, pasti ada orang yang lebih bejat gitu. Nggak mungkin sama kalian bejatnya. Ada tingkatan yang berbeda. Ya. Sama seperti saya bilang, Paulus, ya semua manusia berdosa. Semua manusia pasti berdosa. Tapi dosanya mana lebih parah? Apa mungkin Paulus yang dosanya itu udah sangat parah gitu dibandingkan orang-orang yang dosanya masih lebih dikit. Masih banyak orang yang dosanya lebih dikit kok. Oke, silakan Wak Labu. Oke, terima kasih Julius. Kamu mengatakan Rasul Paulus mendengar suara berarti hantu. Terus Nabi Muhammad mendengar suara di gua bukan hantu. Analogi awal. Saya bilang kenapa ditulis Tuhan. Kan saya bilang kenapa dia langsung bisa otomatis panggil Tuhan. Bahkan Nabi Muhammad saat pertama kali dia apa? Ketakutan gitu kan. Karena apa? Ada suara. Bingung juga ini kan. Karena logika manusia setiap ada suara gitu pasti terkejut. Bukan, wah ini Tuhan artinya. Nggak ada gitu. Ya, oke. Ku jelaskan ya. Berarti analogimu kau tarik sendiri. Tanpa ku tarik sendiri. Ya, loh, jadi saya bilang, orang kamu itu tidak mendengar. Itu aja kamu gitu. kamu mendengar. Ya sama. Berarti kamu menarik ya. Bahwa karena begitu saya sentuh Nabi Muhammad di Gua Hiro. Enggak, sama. Nabi Muhammad ada bilang, oh Tuhan gitu. Enggak kan? Ada nggak dia bilang, Tuhan ini? Enggak gitu. Ya, artinya mungkin saat itu Nabi Muhammad tidak dipilih. Apakah kamu mengatakan demikian? Bedakan dengan Musa. Bukan. Kenapa Musa langsung? Manusia tetap seperti itu. Manusia tetap kalau mendengar suara tidak mungkin berkata Tuhan. Kamu tes, kamu terkejut istri kamu sekarang. Ya, coba kamu buka surah 28 ayat 30. Silakan. Saya nggak bisa share screen, Dut. Saya lagi pakai HP nih. Oke, aku yang bukakan surah 28 ayat 30. Ingat ya, kau yang memancing bukan aku ya. Aku sebenarnya nggak menyentuh-nyentuh ke sana. Ya, coba belum besar sebenarnya. Nanti kau tentukan mengapa Musa tidak bilang, wah ini setan seperti yang kau bilang. Coba buka, silakan. Nah, di situ Tuhan tidak ada wajahnya, tidak ada nampak apa-apa, hanya suara. Ternyata apa yang kau bilang sudah gugur. Yang menggugurkan adalah kitab sucimu sendiri. Musa tidak berkata sebentar. Itu duluan Musa ngomong atau duluan Allah yang ngomong? Lah sama, Yesus juga duluan Yesus mengomong apa duluan si Rasul Paulus yang ngomong? Duluan Rasul Paulus, kamu buka lagi. Sebentar. Dia nggak menjelaskan kalau dia itu Tuhan. Dia cuma marahi dia. Dia nggak bilang saya ini Tuhan. Kamu baca ulang. Tidak ada Tuhan kamu berkata ini Tuhan. Ya, dia cuma memarahin si Paulus. Kamu lihat dia cuma marahin, nggak menjelaskan dia siapa. Ya, harusnya kau diam dulu biar ku jawab. Ya. Nah, itulah bedanya kaum pendosa dengan orang beriman. Orang beriman kalau mendengar sebuah suara dan cahaya, ingat ya, kita buka lagi kisah para rasul. Dimulai dengan cahaya, bukan dia langsung suara saja. Kisah para rasul 9-nya. Dalam perjalanan ke Damsyik ketika sudah ke kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya itu dari langit, Julius. Paham ya? Sama dengan Musa. Musa melihat cahaya api di semak berduri itu. Paham ya, Julius? Yang memiliki cahaya itu, setan tidak memiliki cahaya. Ya. Pengajaran mengenai cahaya itu sudah dimulai dari perjanjian lama dan itu ada dalam tradisi Yahudi bahwa Tuhan dari langit katanya, artinya bukan dari bumi dia berasal. Paham ya? Jadi jangan kau bilang suara hantu karena di kitab sucimu juga ada itu. Yang kedua,
Yesus menyebutkan Paulus mati terkutuk, kamu bilang ya? Tidak, justru Paulus yang mengatakan orang yang disalibkan di Galatia yang kau ambil itu kan, orang yang mati disalib itu adalah mati terkutuk. Ya Paulus yang mengatakan itu, bukan Yesus. Kamu terbalik, siapa namanya, Julius, ya. Dan Petrus juga mati disalib, malah salibnya terbalik, ya. Mereka memang, Yesus pun mati di kayu salib. Memang itu tempat terkutuk. Dan mereka harus mengalahkan tempat terkutuk itu. Yesus sudah mengalahkan alam maut. Kalau murid-murid, dia harus terkutuk di situ. Yang mengutuk siapa? Bukan Tuhan. Tetapi manusia, itu adalah tempat hukuman. Bedakan ya. Tuhan yang mengutuk dengan manusia yang mengutuk. Kamu bicara tentang nabi palsu atau tidak. Alkitab sudah menjelaskan ciri-ciri nabi palsu. Ya. Dan ciri-ciri nabi palsu itu tidak ada di dalam para rasul. Kecuali ada satu rasul yang bukan daripada golongan para rasul itu. Itulah nabi palsu. Dari mana dia mendapat jatah menjadi rasul? Tak ada jalannya. Dia tidak dibaptis. Karena Yesus mengatakan, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Dan murid-murid itu di Kisah Para Rasul 2, datang Roh Kudus kepada mereka. Dan mereka penuh Roh Kudus. Maka mereka 120 itu menjadi rasul. Ya, jangan kau bilang rasul itu hanya 12. Tidak. 120 itu menjadi rasul. Sementara rasul yang satu itu, kau bisa cari tahu siapa namanya. Saya tidak membilang sebuah agama. Apakah dia dituruni Roh Kudus? Tidak. Ya. Dan kalau kau sebut dari agama Kristen, karena kau mengambil dari agama Kristen, ya, saya bukakan 2 Petrus. Sebentar. Sebentar ya, karena saya Kristen, saya harus membukanya dari Kristen ya. 2 Petrus 2 ayat 4. Bentar ya. Bentar ya. Nah ini kamu boleh share screen. Udah share screen ya. Saya mulai dari ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Hawa nafsu di dalam Kristen itu contohnya seperti hidup di kandang babi. 1 jantan, misalnya betinanya 27. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol berapa. Kalau bagi kami, isapan jempol itu kalau ada sampai kita naik tidak naik pesawat ulang alik bisa sampai ke bulan ya. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukum telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan demikian mereka menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi lihat, Alkitab menjelaskan jikalau ada orang mengatakan bertemu dengan malaikat di gua-gua gelap, itu adalah malaikat-malaikat pendosa. Berarti dia itu bukan malaikat tetapi iblis, itu baru iblis, benar-benar iblis. Dan pengajarannya adalah dijelaskan di ayat 1 dan sampai ayat 3. Hanya hawa nafsu, ya, mencari keuntungan, cerita-cerita isapan jempol beraka yang tidak bisa dibuktikan apapun. Itu menurut pandangan Alkitab. Bukan saya yang bilang. Itulah sebabnya tidak satu pun rasul-rasul Yesus bertemu dengan malaikat Tuhan atau bertemu dengan Yesus itu sendiri atau bertemu dengan Roh Allah di dalam gua-gua gelap. Tidak bisa. Karena itu Tuhan mengatakan itu adalah tempatnya iblis, setan. Itulah sebabnya dikatakan di 1 Timotius. Nah ini 1 Timotius 4 dikatakan. Ya, biar jelas. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan.
Itulah dalam agama Kristen ajaran setan-setan, di mana seorang rasul bertemu malaikat di dalam gua gelap dan dia mengabarkan berita ini kepada orang banyak. Ya. Dan orang banyak mengikuti dia, artinya mereka sudah ikut ajaran setan-setan. Karena di gua-gua gelap itu dibilang 2 Petrus 2 ayat 4 tadi, itu adalah malaikat-malaikat pendosa atau si iblis atau setan, hantu belau dan kawan-kawannya. Nah, itu menurut pandangan kami, Alkitab kami. Ya, oke. Sekarang kita saya sebut sesuai pertanyaan saya kepada kamu tadi mengenai Isra dan Mi'raj. Ya, kamu bilang, andai kata kita hidup sekarang, pergi ke luar angkasa, terus kita kembali ke zaman lama, maka orang mengatakan kita sedang terbang naik ini. Berarti kamu mau mengatakan bahwa kebenaran Nabi itu berasal dari zaman sekarang. Dan demikian. Orang sana tidak mengerti orang zamannya Nabi. Sehingga mengatakan, wah itu naik burung begitu. Apakah demikian? Saya nggak tahu pola pikirmu apa. Tetapi di dalam berbagai literasi dikatakan namanya burak. Dan Nabi pun menjelaskan bentuk burak itu bagaimana. Dia bukan kuda, bukan kedelai pula. Keledai di atas keledai ya. Ya. Dan kamu bisa mencari di situ di banyak literatur ya, mengenal burak kendaraan super cepat Nabi Muhammad, ada banyak ya. Kau tinggal searching saja. Ya. Jadi apa yang kau bilang itu dikenal oleh orang, bahkan Nabi pun sendiri menceritakan itu. Dia bisa ditambal. Apakah pesawat bisa ditambal? Tidak bisa. Tempat parkir pesawat itu ada khusus. Ini bisa ditambal. Ya. Apakah itu cerita-cerita isapan jempol belaka seperti dibilang di 2 Petrus 2 tadi? Kamu harus membuktikan bahwa itu bukan cerita isapan jempol belaka. Agar kalau saya pandang dari sudut agama saya, dia bernilai benar, bukan cerita isapan jempol belaka. Karena kalau sampai cerita isapan jempol belaka, kau tahu kan kelanjutan ayat itu tadi. Itu tugas berat bagimu, Julius. Bagaimana manusia bisa menembus ruang angkasa tanpa oksigen? Memang si Dani mengatakan itu cerita-cerita dari Yahudi katanya. Tapi saya tidak percaya dia karena saya berdiskusi dengan kamu. Semoga kamu bisa menjelaskan itu ya. Mengenai burak itu. Silakan Julius. Oke, ya seperti biasa retorikanya luar biasa panjang. Kalau dihitung pakai waktu, saya udah lihat menerima. Gila nih ya, Rudi ngambil sampai 15 menit ngomong sendirian, awak nggak dikasih bagian ngomong. Tapi ya sudahlah, itu biasa ya. Yang tadi kan Julius, hal-hal yang tidak penting nggak usah kau bahas. Nah, karena kesepakatan kita begitu ya, dikatakan silakan berbicara. Kau nanti bisa ulang rekaman ini, lihat berapa menit kau bicara, berapa menit aku bicara. Iya, ya. masalah. Dan kau tidak sedikit pun kularang berbicara, tidak ada. Boleh. Silakan dan aku diam. Kecuali tadi saya minta. Ya, cuma saya nggak mau lama-lama supaya ganti-gantian biar enak gitu. Ya, silakan karena kau kurang paham. Ya. Silakan kau jawab sepanjang yang kau mampu. Ya, oke ya. Terus di sini saya mau jelasin dari awal dulu nih, biar orang-orang pintar gitu ya, biar orang-orang cerdas nih, terutama yang penonton ya. Karena tujuan kita mencerdaskan penonton. Di situ jelas ya. Sama kayak kita ngangkat telepon. Ya, pertama saya bilang masalah angkat telepon dulu. Kita angkat telepon nih. Ya. Kalau lawan bicara kita di sana nggak bilang dia siapa, belum tentu kita tahu gitu. Malah kita bingung, ini penipu atau enggak. Lairudin telepon saya, bilang, Julius, dia bilang ya, ini saya bingung, ini siapa nih? Dia bilang, ini Wak Labu. Nah, saya baru tahu, ini rupanya Wak Labu. Sama kayak tadi Musa, ya. Allah mengatakan ini Tuhannya, mengatakan dirinya. Itulah Musa tahu, ini Tuhan. Berbeda dengan yang dialami Paulus, ya. Duluan dimaki gitu kan. Saulus, kenapa kau menganiaya aku gitu kan? Siapa yang tiba-tiba bilang saya aniaya gitu kan? Harusnya dia takut. Ya ini setan mana nih bilang saya menganiaya dia? Atau ini roh dari orang yang saya bunuh? Dia bunuh orang, artinya kan harusnya ketakutannya adalah apa? Wah ini korban saya bunuh. Ini adalah arwah gelap atau arwah-arwah yang marah karena saya bunuh kan? Kenapa kamu menganiaya aku? Karena yang dianiaya sama dia bukan Yesus. Jelas Paulus adalah penganiaya, yaitu yang dianiaya dia orang-orang orang-orang Kristen ya, pengikut Yesus lah kita bilang. Dulu belum ada Kristen. Murid-murid Yesus, pengikut Yesus dianiaya mati. Jadi dia pikir ini pasti nuntut balas ini kan, arwah-arwah ini. Ya, jadi nggak ada dikatakan bahwa Allah mengatakan ini Allah atau ini Yesus gitu.
dia otomatis langsung bilang Tuhan. Itu aja teman-teman mikir gitu, apakah mungkin terjadi? Sama kayak tadi saya bilang telepon. Kamu tes lah, kamu telepon orang, yang orang nggak tanda suara kamu. Jangan bilang, oh dia tahu itu suara Yesus. Dia nggak kenal Yesus. Ya dia nggak kenal Yesus. Dia nggak tahu suaranya, mukanya dia nggak tahu, apalagi suaranya. Dan nggak ada rekaman zaman dulu ya. Jangan pikir kayak sekarang. Ya kalau tiba-tiba ada penyanyi ngomong sama kamu, kamu tahu suara penyanyi itu. Zaman dulu nggak ada gitu. Ya zaman dulu nggak ada suara itu. Jadi aneh sekali. Dari situ aja udah keanehan. Terus ya. Terus kedua, Lairudi mengatakan karena itu cahaya. Ya. Jangan lupa juga di 2 Korintus 11 ayat 14. Ya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, jadi ini menampar Lairudi sendiri. Ya. Ayat ini menampar Lairudi sendiri. Kalau rupanya iblis pun menyamar menjadi malaikat terang, bisa jadi terang, bisa jadi cahaya. Ya, jadi sebenarnya bisa jadi itu adalah iblis. Di situ dikatakan iblis bisa menyerupai malaikat terang, gitu kan? Ya, terus Lairudi mencoba sarkasme, mengatakan seperti babi, ya. 1 jantan 7 betina. Salah Lairudi gitu. Saya bingung juga. Lairudi Batak, tapi nggak tahu sifat babi itu, ya 1 betina dikeroyok sama jantan rame-rame. Itu sifat babi. Ya 1 betina, jantannya rame-rame. Itu sifat babi. Jadi supaya Lairudi tahu juga sifat babi ini ya. Mungkin mana tahu mau ke sana arahnya pelihara itu. Oke. Karena lumayan banyak untungnya pelihara itu. Ya, saking panjangnya saya jadi bingung. Sebenarnya tadi Lairudi ngomong di mana-mana. Ini ya. Terus juga jangan lupa di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9. Di mana Elia ya mendengarkan suara Tuhan di gua. Ya, Elia mendengarkan suara Tuhan di mana? Di gua. Ternyata Tuhannya bisa bersuara di gua juga. Ya, ini kena lagi gitu. Ya, jadi jelas di 1 Raja-Raja pasal 19 itu Elia mendengarkan suara Tuhan di gua. Sorry, saya nggak bisa share screen. Kalau bisa bantu share screen, lumayan juga ya, karena pakai handphone. Ya, jadi jelas Lairudi nggak tahu literasinya ya masalah itu. Mencoba menuduh tapi ternyata terbentur dengan ayat-ayatnya sendiri. Ya, padahal Paulus dari awal banyak bukti-bukti. Masalah kenapa dia yang dipilih aja Lairudi terakhir juga nggak bisa jelasin kan. Saya udah bilang dosa orang tuh berbeda-beda tingkatannya. Lairudi saya yakin lah separah-parahnya Lairudi, Yusuf Mandubulu dan NKC lebih parah. Gitu. Kalau tiba-tiba yang dipilih jadi jadi nabi sekarang si Yusuf Mandubulu, saya mikir juga, wah parah juga ini artinya Tuhannya Lairudi. Kok milihnya Yusuf Mandubulu bukan Lairudi yang dipilih? Padahal itu lebih parah orangnya. Ya, apakah orang lain bisa percaya dengan perkataan dia selama ini nggak bisa dipegang, gitu kan? Jadi keadilan Tuhan itu tetap ada. Ya, Tuhan itu tetap maha adil dan saya rasa ya teman-teman Kristen juga sadar hal itu. Ya, orang punya standar kebejatan, sifat gitu. Bisa kita takar lah. Kecuali jangan melebar ke orang-orang pribadi sana. Enggak. Saya ambil contoh. Jangan ke Malimulu, jangan lari ke sini. Masalah kendaraan gitu ya, masalah kendaraan. Ya. Lairudi kalau lihat Luga cerita atau siapapun bercerita ya yang pernah ke surga, mereka menggambarkan dengan apa? Dia bilang, jangan cerita si Luga. Ya, saya cuma bilang kau ceritakan saja dari kitab suci-mu. Santai Lairudi, santai. Ya. Jangan cerita seluga. Itu sama dengan kau tidak berdiskusi sama aku ya, sama si Luga aja. Ambil contoh supaya kamu bisa gampang. Tidak bisa. Julius, tolong kau lulusan sekolah apa enggak? Dengan pengetahuan penonton kamu bisa nangkap. Karena secara kemampuan penonton orang cerdas semua. Tidak perlu kau ceritakan si Luga. Kau ceritakan aja dirimu. Kau ceritakan aja apa yang kutanya sesuai kita. Udah, diam. Tidak ada satu sebentar. Dari tadi tidak satu ayat pun kau baca dari Al-Quran. Saya heran. Karena yang kamu tanya bukan dari Al-Quran, yang kamu tanya dari Al-Quran. Israt itu di Al-Quran. Hajar Aswad itu ada di Al-Quran. Ismail yang mencari batu itu. Itu ada. Ya, tapi kamu kan kenapa kasih ayat? Yang kamu minta bukti adalah kenapa itu menghapus dosa. Di Al-Quran cuma dikatakan batu itu diambil dan diletakkan saat ya Ibrahim dan Ismail membuat betul. Itulah kau ceritakan. Artinya cerita di luar itu adalah saya nggak suka mutar-mutar. Itu yang membedakan saya, Rudi. Saya ngapain jelasin itu? Kamu kan nanya kita jelas, bukan nanya sejarahnya. Kita jelas siapa yang berbohong itu tema kita. Kalau tidak ada di dalam firman Tuhan, terus apa mau kita jelaskan?
Artinya bohong. Kamu nanya tujuannya apa? Supaya kamu ngerti, betul nggak? Supaya kamu ngerti, bukan kamu nanya sejarah. Kita berdebat. Sejarah, betul nggak? Kita berdebat, bukan sedang biar mengerti. Aku menyerang kau menyerang aku. Silakan lanjutkan. Tolong jangan bawa orang lain. Tolong jangan bawa orang lain ke sini. Jangan bawa orang lain. Kita berdua saja. Silakan lanjut. Jangan bawa orang lain. Dan tolong kutipkan ayatnya dari Al-Quran. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Saya tidak tahu. Bagus gitu. Daripada kau sok-sok menjelaskan, berdusta kau itu. Kalau aku tidak tahu, aku bilang nggak tahu. Kalau nggak ada, aku bilang nggak ada. Silakan. Iya, kalau dibicarakan ayat, ya tadi kita kan lagi menjelaskan bahwa kenapa kamu bilang itu bisa menghapus dosa. Bukan sejarah. Kalau bicara sejarah, kita tahu. Di Al-Imran ayat 97, ya, itu tertulis. Ya, bisa bantu share screen. Kalau enggak, karena saya nggak bisa share screen. Ya, di Al-Imran 97, jelas sejarahnya dari Hajar Aswad. Bentar. Ali Imran, berapa? 97. Ya, aku carikan. Kan gitu lebih enak daripada kau cerita orang sana urusannya apa ke kita. Ya, saya cuma menggambarkan. Jadi kita menggambarkan. Dia kan bukan nabi. Kalau kau mau angkat dia dari ke-26 silakan. Seberapa? 97 ya? Ya. 97. 90 4 5 6 7. Ini nih. Oke, share screen-nya. Nah, ya silakan jelaskan kepada kami semua. Ya, jadi di sini dijelaskan sejarah dari Ka'bah tersebut. Ya, memang dijelaskan bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, ya, bukan pada zaman baginda Rasulullah. Memang sudah ada dari dulu. Ya, begitu juga dengan batu itu, di mana itu diambil ya saat udah siap Ismail mengambil itu karena malaikat Jibril membawa itu dari surga. Ya, karena dianggap itu batu memang finishingnya lah, ya, untuk menutupi tempat tersebut. Begitu juga dengan menghapus dosa. Tujuannya apa? Ya, itu adalah menunjukkan bahwa manusia itu adalah orang yang taat. Allah mencobai kita, sama seperti Abraham saat disuruh anaknya ya mau disembelih. Apakah Allah ingin anaknya disembelih? Bukan, ingin mencobai, ya, ingin mengetes, melakukan ujian apakah dia adalah orang yang taat. Begitu juga dengan kita mencium batu Hajar Aswad. Ingin kita lihat apakah manusia-manusia ini adalah manusia yang taat. Gitu ya. Jadi jelas. Terus tadi, jadi saya udah lupa nih, jadi udah sampai mau. Tadi masalah kendaraan. Ya. Oh, jadi maksud Julius itu kendaraan dari masa depan. Iya, kenapa enggak gitu? Ya. Kita tahu bahwa Tuhan adalah dari awal sampai akhir. Banyak hal yang dilakukan oleh Allah. Ya, kenapa? Memangnya kalau kendaraan itu adalah di masa depan. Bukan masalah, itu Muhammad sendiri mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan bla 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 gitu kan. Itu adalah bahasa yang digunakan saat itu. Kan saya udah bilang, bahasa yang digunakan saat itu. Kamu tadi minta bagaimana menjelaskan secara logika dan secara sains. Saya menjelaskan dengan sains dengan sangat gampang kepada kamu. Ya, nggak usah bicara masa depan. Kamu hari ini ke suku Amazon, kamu bawa handphone dan alat-alat kamu. Orang akan bilang kamu bawa apa? Dia akan bilang, wah itu batu yang bercahaya. Wah ini kamu bawa kuda terbang gitu. Ya, yang akan dia katakan seperti itu. Saya memaklumi hal itu di zaman itu karena memang keterbatasan dari bahasa-bahasa yang mereka gunakan, gitu ya. Jadi ini sangat teman-teman gampang sekali untuk mengetahui hal itu. Bagi teman-teman Kristen, cobalah berpikir gitu kan. Ya, tadi masalah gua juga kita udah ngomong, Elia aja ngomong sama Tuhan di gua. Jadi coba kalian cari sendiri apa benar itu. Silakan di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9. Ya. Terus banyak sekali masalah tadi. Dikatakan lagi, dicoba di framing. Julius nggak percaya, artinya orang dari lahir itu sudah dinubuatkan. Saya yakin Allah sudah tahu kita nih di masa depan akan jadi apa. Sama seperti Anda bilang si Yudas gitu kan. Ya, tapi manusia itu punya free will. Ya, manusia punya free will untuk memutuskan. Jadi memang Allah mengetahuinya, tapi semua balik ke kita. Kita memilih mau jadi apa. Tadi Lairudi sendiri tidak menjawab kenapa yang dipilih Paulus dari sekian banyak manusia. Apa nggak ada lagi manusia zaman dulu itu? Gitu kan? Apa nggak ada lagi? Kan itu yang jadi pertanyaan. Apakah memang nggak ada lagi? Terus masalah tadi juga, ya kalau itu bisa langsung ngerti itu Tuhan, apa nggak tanda tanya? Oh ini ngarang indah gitu. Bahkan waktu kesaksiannya si Paulus sendiri, ya ada kontradiksi. Ya ada kontradiksi. Ini saya nggak ada laptop pula, di laptop saya ada tulis.
ya itu dibagi gitu. Waktu itu saya sama Goldian pernah bahas itu juga. Yang ini bersaksi gini, yang ayat ini bersaksi gini. Jadi 3 Injil tuh kesaksiannya beda-beda. Itu aja udah menunjukkan apa? Karangan indahnya luar biasa. Ya, kesaksiannya beda. Ya, yang satu lupa gitu. Waktu kemarin si Paulus titip pesan sama saya mau ditulis gimana ya? Oh, tulisnya gini gitu. Jadi ada beberapa kitab-kitab sendiri itu kontradiksi. Yang satu bilang dia dengar cahaya tapi nggak buta. Yang satu dengar cahaya dan buta. Yang satu lagi kawan-kawannya tersungkup. Beda-beda. Jadi itu aja udah menunjukkan kalau ini dari awal udah niatnya nggak benar. Ya, dari awal niatnya udah nggak benar. Coba dijelaskan lagi lah, supaya teman-teman bisa ngerti ya, kenapa kalian begitu percaya dengan ajaran Paulus. Padahal dari awal kamu juga bilang, seharusnya kita Nasrani, bukan Kristen. Kenapa mengikuti Paulus bukan mengikuti 12 rasul yang lain atau 120 deh? Yang kamu bilang 120 berbahasa roh. Ya, sedangkan si Paulus apakah bisa sebenarnya? Diragukan sama dia bisa, karena dia nggak mengalami Pentakosta itu. Dia tidak mengalami saat Pentakosta itu. Kalau lain mengatakan bahwa Paulus bisa karena dia dipilih, artinya lain secara tidak langsung mengatakan bahwa aliran Sikara Raba-Raba itu juga sama. Mereka dipilih. Mereka bisa bilang mereka dipilih, walaupun mereka tidak ada di kejadian saat Pentakosta itu. Ya, silakan Lai Rudi. Oke, terima kasih. Saya membahas dulu ya dari satu raja-raja itu. Di dalam cerita Elisa itu, Elia ya, dia itu diseru bukan dari dalam goa, tetapi dari luar goa. Elianya memang masuk dalam goa, ya. Sangkut. Ya. Dan dia tidak bertemu Tuhan di dalam goa. Karena di situ ada kalimat dia disuruh naik lagi ke atas. Dan di gunung Tuhan dibilangnya Gunung Horeb, di mana dulu Musa bertemu dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah hadir dalam goa-goa itu. Sama seperti Musa. Di Gunung Horeb ada simbol Tuhan di situ. Apa? Semak berduri itu. Kan itu Gunung Horeb, Gunung Tuhan dibilang di situ kan. Oke. Sekarang mengapa Paulus dipilih? Itu hak prerogatif Tuhan. Sama dengan kalau kita bertanya, mengapa Nabi Muhammad dipilih? Ya kan? Apakah pada saat itu tidak ada manusia lain di dataran Arab? Banyak. Ya. Dan di dalam Al-Quran sendiri dikatakan namanya bukan Muhammad, tetapi bukan Abdul, Ahmad. Kalau kita merujuk kepada situ. Dan kalau kau merujuk kepada misalnya harus yang tertulis namanya, itu sudah tidak namanya. Kalau kemudian orang mendefinisikan kan bisa dikatakan orang untuk mencocokkan saja. Kalau itu yang kamu bilang itu. Kemudian malaikat menyamar menjadi iblis menyamar jadi malaikat terang. Betul. Iblis menyamar, ingat loh. Dan konteks ayat itu berbicara bukan tentang itu. Ya, bukan tentang pertemuan Rasul Paulus itu. Ya. Alkitab sudah menjelaskan kalau di dalam goa-goa bertemu dengan malaikat loh ya. Itu adalah iblis setelah Yesus datang loh. Maka setelah itu, ingat ya urutan peristiwa. Elia itu zaman perjanjian lama. Yesus datang, maka Rasul Petrus mengatakan ayat itu. Maka sesudah Petrus, ingat urutan loh. Jangan kau bantai semua sama. Setelahnya, apabila ada nanti yang mengaku rasul, Elia bukan rasul, dia nabi. Apabila ada yang mengaku rasul, bertemu dengan malaikat di goa-goa gelap itu bertemu dengan iblis. 2 Petrus 2 mengatakan, bukan saya. Itu dari sudut pandang kekristenan. Maka orang yang ikut daripada ajaran nabi-nabi palsu itu, 1 Timotius 4, dia ikut ajaran setan-setan. Itu dikatakan. Itu menurut iman kami. Kalau malaikat terang yang kamu bilang, karena ada cahaya, malaikat terang tidak punya cahaya. Tapi menyamar. Ya, beda cahaya Tuhan. Beda dengan cahaya si iblis ini. Si iblis dia hanya bisa menyamar jadi malaikat, bukan menjadi cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan turun dari langit. Di dalam Kisah Para Rasul 9 jelaskan cahaya dari langit. Iblis tidak ada dibilang cahaya dari langit, tetapi cahaya malaikat. Malaikat terang. Malaikat terang itu gimana? Kayak kunang-kunang itu dia berjalan terang. Beda dengan cahaya dari langit. Mohon itu dipikirkan. Oke, yang berikutnya, mengapa bukan Nasrani tapi Kristen? Saya tidak pernah katakan kami tidak Kristen, tidak ada.
Putar ulang video itu, saya katakan. Umat Muslim atau Simsalabim nanti mengatakan, loh kalian kan Kristen kan karena karangan Paulus. Tetapi saya katakan, kalau memang mau merujuk kepada ajaran Yahudi, itu Nasrani. Ayatnya ada kok. Kan itu dibilang di Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Sekte Nasrani itu bagian daripada Yahudi. Kalau Kristen sendiri di Kisah Para Rasul 15 itu di Antioquia, itu untuk pertama sekalinya dikatakan jemaat itu adalah Kristen. Ya, diberi nama, artinya pengikut Yesus. Nasrani artinya pengikut Yesus juga dari Nazaret. Sama itu. Nanti kau mau buat aliran baru misalnya Bethlehem, tak apalah kau bilang mengikut Yesus dari Bethlehem, silakan. Intinya merujuk kepada Yesus yang lahir di Bethlehem, bukan Yesus yang lahir di bawah pohon kurma atau Yesus yang lahir di sebelah timur Aqsa, ya. Kemudian sekarang saya membahas dari kitab sucimu seperti yang kamu mintakan. Tolong kau share screen lagi surat Ali Imran tadi, masih aktif di layar. Share screen dulu. Di situ dijelaskan bahwa di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, buka kurung diantaranya. Banyak kali buka kurungnya, saya nggak ngerti terjemahannya gimana. Makam Ibrahim, barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kamu bisa jawab ini benaran atau bohong? Apakah zaman Nabi Ibrahim sudah ada haji? Kalau ditanya siapa haji pertama, jelas Ibrahim sama Ismail karena mereka yang mendirikan dasar-dasar Ka'bah itu. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah Yakub berhaji? Ishak berhaji? Yusuf berhaji? Musa berhaji? Nabi Isa berhaji? Kamu harus jawab jujur dan benar. Ayat yang kamu kasih itu sudah diperintahkan berhaji dan menjelaskan bahwa Ibrahim berhaji. Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ini tambahan atau gimana? Kalau kamu bilang Bible, oh itu ditambah ini. Sekarang titipan kamu bilang tadi kan. Sekarang saya tanya, ini tambahan atau apa? Apa zaman Ibrahim bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana dibilang? Ya, kamu akan kebingungan sendiri. Kamu jelaskan itu. Dan terakhir, mengenai Burak. Kamu tidak bisa mengatakan itu pesawat dari zaman sekarang. Karena bentuknya dijelaskan itu. Berbentuk seperti kuda. Ya, lebih besar dari keledai ya. Kamu cari literaturnya, makanya untung kamu mengaku bahwa kamu baru setahun hidup di dalam agama Islam. Andai kata kamu sudah lebih dari setahun, tidak boleh kamu menjawab lagi itu pesawat dari zaman modern sekarang. Karena kamu akan mengatakan seperti Doraemon dong, harus punya jam waktu untuk kembali. Ya, dan kamu dengan tidak sadar mengatakan bahwa zaman 610 itu sudah ada dunia di tahun 2000-an. Kan itu mau kau bilang, dipinjam pesawatnya dipindahkan ke sana. Artinya sudah ada tahun yang sudah berjalan. Itu yang ingin kau sampaikan. Jangan sampai seperti itu. Tapi karena kamu sudah mengatakan bahwa kamu baru memasuki, ya sudah, saya bisa apa. Dan kamu nanti bisa cari literatur banyak seniman muslim menggambarkan itu bagaimana bentuk burak itu. Ya. Dan mengenai batu Hajar Aswad atau batu yang turun dari langit, jatuh dari langit itu ya. Memang ada hadisnya bahwa dia penebusan dosa. Singkat kawan, tidak perlu kita mengikuti banyak kali perintah Tuhan. Itu aja sentuh atau dicium seperti Nabi mencium. Ya sudah. Oke Julius, karena waktu kita sudah 1 jam 30 menit sesuai janji kita dan kau sudah bertanya, aku sudah bertanya. Silakan. Terakhir ya. Ya, jadi banyak contoh. Ya, kita membersihkan duri di jalan, menghapus batu-batu sandungan itu juga udah membuat dosa kita berkurang. Ya, sama kayak batu Hajar Aswad. Itu kembali ke niat. Saya udah bilang masalah niat.
Ya, bahkan Yesus sendiri dikatakan sebagai batu. Kalian ngikut batu aja bisa selamat, gitu kan? Terus masalah tadi kamu bilang saya analogikan dari zaman modern. Ya, itu semua simpel gitu. Kita percaya di surga itu ada yang terbaik. Kita percaya bahwa yang di surga itu terbaik. Contoh saya bilang gini, Rudy. Ya, kamu di surga, kamu percaya nggak kamu masuk surga misalnya? Contoh, orang hidup dari zaman dulu sampai zaman sekarang pasti beda pengetahuan akan barang dan makanan. Tapi ujungnya semua manusia ketemu di surga atau di akhirat nanti ketemu. Setuju kan? Kamu misalnya contoh nih, kamu percaya kamu masuk surga. Kamu nanti masuk surga, kamu ketemu sama kakek buyut kamu 1000 tahun yang lalu. Yang masuk surga juga ketemu, gitu kan? Tapi apakah yang kalian gunakan nanti sama? Ya pasti kelasnya sama gitu kan, nggak mungkin ya kakek buyut kamu tiba-tiba karena dia nggak pernah belajar namanya HP, dia di surga nggak boleh pakai HP atau dia nggak boleh makan makanan yang ada sekarang gitu. Dia makan makanan zaman dulu kan makanannya cuma apa? Makanan dulu nggak ada kulkas, makanannya nggak ada enak, bumbu-bumbu rempah dulu nggak enak gitu. Yang makanannya nggak enak dan semua fasilitasnya fasilitas paling hancur. Kalau zaman dulu ya, mungkin mereka tidur juga nggak tahu AC. Bahkan raja zaman dulu nggak ada AC. Apakah kamu mau bilang dia waktu ke surga juga dia akan panas-panasan gitu kan? Sesuai dengan surga zaman dulu. Yang pasti dia akan ikut yang zaman paling terakhir. Dia akan ikut yang paling terakhir. Contoh kita pakai HP sekarang nih. Kamu bapak, misal ayah kamu meninggal saat zaman BlackBerry. Ya, dia akan gunakan kamera BlackBerry di surga. Ya nggak mungkin dia pakai kamera BlackBerry. Dia pasti pakai yang tercanggih juga yang akan ada di masa depan. Sama kayak kita sekarang. Kita akan gunakan fasilitas di surga itu adalah fasilitas nanti yang terbaik. Jadi manusia menggunakan yang terbaik itu dari surga nggak ada masalah. Karena di surga itu yang disiapkan adalah yang terbaik. Begitu juga dengan Allah saat menggunakan itu kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi sebenarnya itu analogi yang gampang ya. Kita percaya bahwa yang akan di surga itu adalah yang di end-nya. Di end. Semua yang terakhir. Karena dia adalah terakhir. Nggak mungkin kita akan di surga pakai fasilitas yang kelas-kelas teri zaman dulu gitu. Ya. Terus dari awal juga Lairudi tadi Lairudi mengatakan itu kehendaknya Tuhan gitu, mau pilih siapa? Oh salah gitu. Nah, Nabi Muhammad dipilih karena apa? Saat itu dia adalah manusia yang paling mulia, Al-Amin julukannya, bukan main-main, Al-Amin gitu kan. Dia adalah manusia yang terbaik. Beda dengan Paulus, nggak ada angin, nggak ada badai, terpilih. Begitu juga tadi saya bilang, Lairudi, Anda pasti akan ngamuk kalau orang yang Anda rasa kacau bisa terpilih, bukan Anda yang terpilih. Kenapa dia yang dipilih? Orang akan komplain gitu. Walaupun memang itu hak progresifnya Tuhan, itu haknya Tuhan, tapi kan ada penilaiannya gitu. Nggak ada angin, nggak ada badai, wah ini aja gitu, ini aja lah gitu. Nggak bisa gitu gitu. Tuhan nggak bekerja seperti itu. Semua ada penilaian dan ada sebabnya. Ya. Terus masalah cahaya gitu, saya bingung gitu. Lairudi seakan-akan bisa membedakan cahaya yang dari malaikat dan cahaya dari iblis. Udah ada sekolahnya gitu. Misalnya nanti dijelasin, oh ini cahaya yang dari iblis gini ya, lampunya warnanya agak kuning. Kalau yang cahaya dari Tuhan itu warnanya atau dari malaikat itu warnanya lebih putih kayak gini. Nggak bisa lah gitu. Nggak ada sekolahnya. Nggak ada, kamu nggak akan bisa bedain gitu. Ya nggak bisa kamu bedain. Jadi jangan lucu gitu kan. Ini mencoba seakan-akan, oh kita bisa bedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari iblis. Nggak ada lah gitu. Apalagi kamu baru pertama lihat gitu. Pertama lihat, kecuali waktu itu ada perbandingan, ada dua cahaya. Disuruh pilih yang mana Tuhan gitu. Bisa kita bedain. Nampaknya ini yang punya Tuhan gitu. Ya, ini yang nampaknya punya Tuhan. Kita bisa bedain. Tapi saat itu cahaya gitu. Karena itu cahaya aja ya udah kita akan lihat, oh ini cahayanya Tuhan gitu. Disitulah manusia disuruh pakai akal biar bisa tahu ini dari iblis atau dari Tuhan. Kita diberikan akal untuk bisa tahu gitu. Jadi jangan seakan-akan udah ada pendidikan masalah cahaya itu ya. Ini ngaco juga gitu. Terus apa lagi ya? Aku lagi. Jadi ini mau sampai kapan? Gue tanya tadi harusnya sudah selesai. Oke, aku lagi ya. Ini terakhir. Habis aku lagi. Tunggu. Maksudnya gimana? Ini nanya apa enggak nih? Dinanya atau enggak? Atau kita cuman... Enggak, kita menguraikan aja. Enggak usah boleh lagi. Karena sudah terakhir. Oke, kuraikannya. Nah, mengenai kau bilang cahaya, di dalam Alkitab dibilang cahaya dari langit. Cahaya iblis tak pernah dari langit. Dan itu dilihat langsung oleh Paulus dari langit. Maka bisa dikatakannya dia melihat cahaya terang dari langit. Dan ketika Yesus bertemu dengan Elia dan Musa, muka wajahnya bersinar-sinar sekali, tak bisa dilihat manusia ya. Sehingga dia hanya dilihat hanya cahaya. Kalau dibilang menyamar jadi malaikat terang, bukan cahaya dari langit, menyamar loh. Bedakan. Nanti kamu bilang, bagaimana Musa ketika bertemu dengan Tuhan? Ingat,
surah 28 ayat 30 dikatakan dari sebatang pohon. Harusnya di situ pun Musa harus berpikir. Pohon itu mengaku akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kok pohon bisa bicara? Tetapi Musa tidak mengatakan seperti yang kau katakan. Ya Tuhan, kata Musa. Maaf ya. Sekalipun misalnya aku nih, oh aku adalah si Rudi. Orang akan muji, kok si Rudi dari balik bangku ini? Tidak mungkin. Misalnya begitu. Ya. Nah, kemudian kenapa Rasul Paulus dipilih sebanyak itu orang? Ya itu kan pilihan Tuhan. Di satu sisi kau bilang, ya itu pilihan Tuhan. Di sisi lain kau bilang, kok Tuhan memilih itu? Harusnya ada yang lebih baik. Bagi kita itu lebih baik, bagi Tuhan tidak. Tuhan yang lebih tahu. Contoh, Yudas. Bagi manusia itu brengsek Yudas itu. Maka sekarang dikotbah-kotbahkan. Jangan ikut seperti Yudas begini. Tapi bagi Tuhan, itu yang terbaik. Tuhan sendiri yang memilih. Bukan datang sendiri Yudas, tapi dipilih. Suka-suka Tuhan. Itu hak prerogatif. Mengenai kau bilang Nabi Muhammad, gelar kan gelar. Gelar orang di Padang itu banyak raja datuk di tahap apa. Gelar kami pun raja ini. Apa aku raja? Enggak rajaku. Aku hanya rakyat biasa. Itu kan digelari. Dan itu juga hak prerogatif Tuhan. Karena pada saat itu, keturunan Nabi banyak. Memang Nabi Daud tidak punya keturunan. Punya, sampai sekarang ada. Karena jalur Nabi berasal dari keturunan Nabi. Kalau kita lihat ikut aturan Yahudi dari Lewi. Kan demikian. Nah, yang terakhir ini kalau bisa sudah selesai lagi ya. Mengenai belum lagi. Kan sudah pas aku tadi sekarang. Mengenai burak. Kau sanggahin juga. Jadi ya udahlah ya silakan. Aku nggak menyanggahin. Aku hanya menambahi. Mengenai burak. Burak itu sudah jelas-jelas kendaraan pada masa itu, bukan diambil dari masa teknologi canggih. Katakanlah orang bisa menembus luar angkasa tahun 1966. Itu namanya Apollo itu. Bukan begitu bentuk burak kayak rudal, bukan gitu. Ada sayapnya, bisa mengepak, bisa ditambatkan. Kau baca hadis itu, ditambatkan dia. Ya. Dan tingginya lebih tinggi dari keledai. Ada jenisnya disebutkan. Bukan berasal dari zaman modern dibawa ke sana, tidak. Dan mengenai surga. Menurutmu nanti di surga ada laptop, ada handphone? Nggak ada. Semua kembali ke ciptaan semula. Kembali ke zaman Adam dan Hawa. Di mana hanya ada di sana kesenangan, ibarat tidak ada kematian. Dan lain sebagainya, tergantung surga masing-masing, tetapi intinya tidak ada nanti di sana panser, pesawat, mobil, nggak ada itu. Meskipun kau bilang terbaik, handphone nggak ada, TV nggak ada. Baca aja dari kitab mana bisa kamu temukan. Oke, saya katakan kalau dari saya sudah cukup lah kita daripada berbalus pantun terus. Oke, Julius, biarlah penonton yang menilai, Julius. Oke, biarlah penonton yang menilai ya masing-masing. Saya rasa lu pasti akan bikin kesimpulan juga. Itu hak umum ya. Lu pasti akan review. Silakan review juga. Terima kasih Julius ya. Kalau ada kata-kata yang salah dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Julius. Salam tobat yo. Oke, jadi ya